Pemirsa, setelah sempat ditunda, pasangan Eri Cahyadi dan Armuji resmi mendapat rekomendasi untuk maju dalam Pilwakot Surabaya dari PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sempat menunda beberapa kali pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Timur, ya, tolong semuanya berdiri. Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengumumkan rekomendasi calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya pengganti Tri Risma hari ini. Pasangan Eri Cahyadi dan Armuji resmi maju dalam Pilwakot Surabaya dengan dukungan PDI Perjuangan. Rekomendasi Kota Surabaya diberikan kepada Eri Cahyadi STMT dengan Armuji MH Ark sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Surabaya periode 2020-2025. Pengumuman PDI Perjuangan di Pilwakot Surabaya dilakukan di gelombang kelima. PDI Perjuangan sempat menunda beberapa kali pengumuman calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya. Surabaya, siapa yang bermain? Melawan saya. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta seluruh kadernya untuk bahu-membahu memenangkan calon yang telah diusung untuk maju dalam Pilkada serentak 2020 mendatang. Pengumuman rekomendasi bakal calon kepala daerah Kota Surabaya PDI Perjuangan diwarnai aksi protes pendukung Wisnu Saktibuwana. Protes terjadi karena calon yang didukung tidak terpilih dalam rekomendasi bakal calon kepala daerah Kota Surabaya. Belasan pendukung Wisnu Saktibuwana Rabu sore langsung berteriak histeris dan menangis di halaman kantor DPD PDI Perjuangan Jawa Timur di Jalan Kendang Sari, Surabaya, Jawa Timur setelah mengetahui DPP PDIP merekomendasikan bakal calon wali kota Surabaya Eri Cahyadi Armuji. Para pendukung Wisnu Saktibuwana yang mayoritas emak-emak kecewa dengan pilihan DPP PDIP. Mereka melampiaskan kecewanya dengan berteriak-teriak di halaman kantor DPD PDIP Jawa Timur. Bahkan beberapa pendukung jatuh pingsan. Namun suasana panas tak berlangsung lama setelah sejumlah petugas keamanan partai dan kader menenangkan keadaan. Teman-teman ya, kecewanya mulai awal kita deklarasikan Pak Wisnu. Ujung-ujungnya akhirnya berubah. Bahwa ada subjektivitas pasti, gitu. Pasti ada subjektivitas. Bahwa ada perasaan kok begini sih, kok begana sih. Itu di setiap pemilihan begitu. Punya paslon itu akan terjadi seperti itu. Kok bisa, kok saya begini sih, kok begana sih. Sama dengan di kotanya. Kenapa sih ketua DPP pemenangan pemilunya Bambang Pacul? Pasti ada yang kecewa dong. Wisnu Saktibuwana merupakan kader PDIP yang kini menjabat wakil wali kota Surabaya. Bersama Eri dan sejumlah kader partai, nama Wisnu disebut-sebut sebagai salah satu bakal calon wali kota Surabaya. Namun rekomendasi DPP PDIP diberikan kepada pasangan calon Eri Cahyadi dan Armuji dalam Pilwakot Surabaya 9 Desember mendatang. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara dukungan terhadap pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman terus bertambah. Kali ini Bobi mendapat dukungan dari Partai Nasdem, sementara pasangan Bobi Aulia Rahman telah mengundurkan diri dari anggota DPRD Kota Medan. Partai Nasdem menjadi partai kelima yang menyerahkan formulir B1 KWK bagi pasangan Bobi Nasution dan Aulia Rahman untuk didaftarkan ke KPU Medan. Dukungan Partai Nasdem semakin memperkuat posisi Bobi dalam pemilihan wali kota Medan. Menantu Presiden Jokowi ini berharap dukungan Nasdem adalah bentuk gotong royong memperbaiki kota Medan. Selain Partai Nasdem, sebelumnya ada PDI Perjuangan, Gerindra, Golkar, dan PPP yang menyerahkan rekomendasi dukungan terhadap pasangan Bobi Nasution Aulia Rahman. Keinginan kita ini adalah bentuk salah satu gotong royong kita dan bentuk kolaborasi yang kami usung agar bersama-sama semua yang masyarakat, semua partai
partai sekarang ini yang kita niatkan adalah untuk berubah Kota Medan, bukan untuk yang lain, dengan cara damai, dengan cara pilkada ini kita buat sejuk, tanpa ada menjelek-jelekan, tanpa ada menghina, tanpa ada mencaci maki. Yang ada hanya kita ngomongin tentang program dan apa yang mau dilakukan. Sementara bakal calon wakil wali kota Medan Aulia Rahman telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Medan. Selasa 2 September adalah hari terakhir Aulia bertugas di DPRD Medan sebagai anggota legislatif periode 2019-2024 dan Ketua Komisi 2 DPRD Medan. Pasangan Bobi Aulia akan mendaftar ke KPU Medan pada hari Jumat nanti atau hari pertama dibukanya pendaftaran bagi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Medan oleh KPU dari jalur partai politik. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Usai mendapat rekomendasi dari PKS dan Partai Demokrat, bakal calon wakil wali kota Medan, Salman Al-Farisi, turun ke lapangan menemui warga. Pendamping Akhir Nasution itu menemui milenial di Kecamatan Medan Maimun guna menyerap aspirasi mereka. Bakal calon wakil wali kota Medan, Salman Al-Farisi, mulai giat menarik simpati warga. Salah satunya mendekati kaum milenial di Pantai Burung, Kecamatan Medan Maimun. Di hadapan kaum milenial, Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara ini bercerita mengenai sejarah hidupnya hingga terjun ke dunia politik dan menjadi orang kedua di pucuk pimpinan DPRD Sumatera Utara. Terkait pencalonannya di Pilkada Medan, Salman Al-Farisi merangkul masyarakat dan generasi muda untuk mendengar aspirasi, sehingga program yang dijalankan sesuai dengan keinginan masyarakat Kota Medan. Kiranya apa program-program yang akan kita jalankan nanti apabila terpilih menjadi wali kota dan wakil wali kota Medan, ya. Dan kita juga akan melibatkan masyarakat sejak dini, ya. Jadi tentunya kita ingin kota Medan ini dikelola dan dijalankan, ya, sesuai dengan keinginan masyarakat. Pasangan Ahyar Nasution dan Salman Al-Farisi di Pilwalkot Medan ini didukung Partai Demokrat dan PKS. Mereka berencana mendaftar ke KPU Kota Medan sebelum pendaftaran terakhir atau 6 September 2020. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan. Partai Hanura serahkan berkas daftar kepengurusan jelang pilkada. Penyegaran kepengurusan Partai Hanura disiapkan untuk kompetisi pilkada di 187 daerah. Sekjen Partai Hanura, Gede Pasek bersama kader Partai Hanura lainnya bertemu Ketua KPU RI Arief Budiman untuk memberikan daftar kepengurusan jelang pilkada. Gede Pasek menyampaikan ada beberapa struktural dari kepengurusan partai daerah yang disegarkan. Meski tidak masuk parlemen threshold, Partai Hanura tetap ikut serta dalam kontestasi pilkada di 187 daerah. Partai Hanura akan fokus dalam pilkada di luar Pulau Jawa. Sudah berusaha juga menggunakan momentum pilkada ini sebagai momentum menyegarkan kembali kepengurusan yang ada di Partai Hanura. Sehingga kami cukup banyak melakukan perbaikan kepengurusan, walaupun juga cukup banyak juga kepengurusnya tetap, tetapi ketuanya tetap, tapi pengurusnya banyak berubah sebagai bagian penyegaran. Tidak hanya sekedar tingkat keterpilihan, program untuk kesejahteraan masyarakat menjadi poin penting bagi Partai Perindo dalam mendukung pasangan calon pada Pilkada serentak 2020 mendatang. Hal ini yang mendasari Partai Perindo memberikan dukungan kepada bakal pasangan calon di Pilkada Kota Bitung, Sulawesi Utara dan Kabupaten Toba di Sumatera Utara. Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara akan memiliki pemimpin baru. Pada Pilkada serentak 2020 mendatang, bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Bitung, Maurits Mantiri dan Hengki Honandar, mendapat dukungan Partai Perindo. Surat rekomendasi dukungan dari DPP Partai Perindo diserahkan langsung kepada Maurits Mantiri, yang saat ini masih menjabat sebagai wakil wali kota Bitung. DPW tadi angka kemiskinannya makin menurun, tingkat kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di era pandemi COVID-19 ini paling tidak kami bisa kembali comeback. Bitung adalah kota pelabuhan yang sangat strategis bukan hanya di tingkat regional tapi tingkat nasional karena berpotensi untuk menjadi pintu gerbang ekspor impor daripada Indonesia.
Sementara itu di Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, pasangan Poltak Sitorus dan Tony M. Simanjuntak juga mendapat dukungan Partai Perindo. Pasangan Poltak Tony siap meningkatkan sektor infrastruktur, pendidikan, serta memperjuangkan hak-hak rakyat kecil. Daerah kami itu daerah pertanian, jadi khusus daerah pertanian ini harus masyarakat petani harus kita naikkan income per kapitanya. Dan kita yakin dengan kebersamaan kita akan memenangkan pilkada di di Kabupaten Toba khususnya, dan juga seluruh yang kita ikut di Sumatera Utara. Tidak hanya memenangkan pasangan calon yang didukungnya di Sumatera Utara, Partai Perindo juga akan mensukseskan kontestasi pilkada serentak 2020 demi terwujudnya Indonesia sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan.